Hi Jason learners, welcome back to Jason Translation YouTube channel. So, in this video, we are going to learn again how to put collocation in our speaking practice. Kita akan menggunakan beberapa frasa bahasa Inggris penting yang dipakai oleh native speaker. Dan kali ini kita langsung saja mulai. Kira-kira ekspresi seperti apa yang bisa kita dapat sehingga speaking kita menjadi lebih natural. Yang pertama, memastikan. Kita bisa bilang to make sure or to make certain. For example, please make sure that you lock the door. Please make sure that you lock the door. Pastikan kamu mengunci pintunya. Lebih enak kan? Kalau secara literal, biasanya kita gunakan ensure. Selanjutnya, kadang-kadang, terkadang. Oke. Kita bisa gunakan beberapa kata sebenarnya di sini. Kita bisa gunakan now and then, now and again, at times, from time to time, off and on, once in a while. Nah, ada banyak banget kan? Jadi bukan sometimes terus. Atau occasionally. Okay, for example, in the sentence, we can take a look. I watch a movie up to late night now and then. Aku nonton film sampai larut malam kadang-kadang. Untuk kata now and then, biasanya kita taruh di belakang kalimat. Atau contoh lain, semisal, Martha complains for some unimportant thing once in a while. Martha terkadang mengeluh soal-soal hal nggak penting. Oh, jadi lebih enak bukan? Selanjutnya, menyingkirkan, membuang, atau menghapus. Kira-kira apa ya? Kita bisa gunakan to get rid of. To get rid of. Untuk beberapa common spoken yang biasanya dipakai oleh Indonesian students, yaitu eliminate, remove, discard, throw away. Kata-kata ini umum dan sebenarnya sama saja. Akan tetapi dalam common speaking, kita bisa gunakan get rid of. For example, how could I get rid of our memory? It's out of question. How could I get rid of our memory? It's out of question. Bagaimana aku bisa menghapus kenangan kita? Hal itu nggak mungkin. Aduh. Selanjutnya, mengadu. Aduh, bahasa mengadu apa sih? Gitu kan. Kita bisa gunakan to tell on. To tell on. Jadi kata tell itu artinya memberitahu, tapi kata on ini memberikan konteks sendiri dalam phrasal verb yang diartikan memberitahu dan dilimpahkan pada siapa, sehingga kita bisa katakan mengadu. Common spoken word yang biasa kita gunakan adalah say to, but say to ini not exactly, like shows the meaning of mengadu. Oke, kita lihat pada contohnya. I know I blew the plan. What are you gonna do then, huh? Want to tell on the boss? Okay. I know I blew the plan. What are you gonna do then? Want to tell on the boss? Aku tahu, aku mengacaukan rencana. Apa yang mau kamu lakuin sekarang? Huh? Mau mengadu ke bos? Ya, gitu kan lebih enak. Selanjutnya, cocok, kencan, dan menemani. Ini satu konteks ya. Kita bisa gunakan to go with, to go out with. Contohnya, 3 days ago you told me that you had broken up, but now you go with someone else. 3 days ago you told me that you had broken up, but now you go with someone else? 3 hari lalu kamu bilang kamu udah putus, tapi sekarang kamu kencan sama orang lain. Atau contoh yang lain, your shirt goes well with your posture. Kemejamu cocok sama postur badanmu. Selanjutnya, mantap jiwa. Aduh, bahasa Inggrisnya mantap jiwa apa sih? Gitu kan. First rate, itu commonnya. Oke, dan untuk orang Indonesia biasanya kita gunakan excellent or superb. Untuk contohnya gini sebentar. The hotel service was first rate. The hotel service was first rate. Layanan hotelnya benar-benar mantap jiwa. Selanjutnya, berasal dari. To come from. For example, I come from Salatiga. What about you? Aku berasal dari Salatiga. Bagaimana denganmu? Selanjutnya, bingung dan mengaduk. Wah,
Oke, untuk kata bingung biasanya kita gunakan kata confused. Tetapi di sini kita bisa juga gunakan mix up. To mix up. For example, you should mix up the ingredients before you put them in the pan. Ini yang artinya mengaduk. Kamu sebaiknya mencampur atau mengaduk bahan-bahannya sebelum kamu memastikannya ke panci. Dan untuk maksud bingung, for example, I'm mixed up so that I have nothing to ask. Kamu tahu, aku tuh bingung, makanya aku nggak tanya. Nah, biasanya ini digunakan menggunakan past participle dengan additional ed yang mengindikasikan bahwa kata ini adalah adjective. Selanjutnya, melakukan atau menyelesaikan. Kamu bisa gunakan kata to make out. To make out. Untuk common spoken word yang biasa kita gunakan adalah kata do atau succeed. For example, in the sentence, I'm not sure I made out well on the last test. Aku nggak yakin aku menyelesaikan ujian terakhir dengan baik. Atau contoh yang lain, why didn't you make out on this project? Why didn't you make out on this project? Kenapa kamu tidak menyelesaikan proyek ini? Dan yang terakhir adalah dengan cara mengingat. Artinya, memorizing. Benar nggak? Biasanya kita gunakan kata itu, tapi kita bisa gunakan kata by heart. For example, could you point out the vocabularies you studied by heart? Could you point out the vocabularies you studied by heart? Bisakah kamu menunjukkan kosakata yang kamu pelajari dengan menghafal? Nah, itu dia. Bagaimana? Itu adalah beberapa ekspresi penting dalam collocation yang dipakai oleh native speaker. Sehingga dengan ini, semoga kalian bisa mendapatkan kosakata baru yang bisa kalian gunakan dalam konteks percakapan harian. So, see you international people. See you on the next video. Bye! Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya!